Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Septania Daniati Panjaitan dengan NIM 2107135915 dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas A Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram dan activity diagram, di mana guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah dasar pengembangan perangkat lunak dengan dosen pengampu Pak Irsan Taufik STMT. Sebelum kita memasuki use case diagram dan activity diagram, hal yang pertama yang perlu kita ketahui itu adalah mengenal UML. UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. UML juga didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan dan pendokumentasian sistem atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Fungsi dari UML ini yakni yang pertama memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar atau memberikan gambaran sebuah model. Yang kedua yaitu menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Yang ketiga, mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Yang keempat, sebagai blueprint yakni menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding dalam sebuah program. UML dibagi menjadi 6, yakni yang pertama use case diagram, yang kedua sequence diagram, yang ketiga activity diagram, yang keempat class diagram, yang kelima komponen diagram, dan yang keenam state machine diagram. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah use case diagram dan activity diagram. Use case diagram. Use case diagram merupakan suatu jenis dari diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case diagram ini memiliki komponen, yaitu yang pertama aktor, di mana aktor tersendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu primary aktor dan secondary aktor. Aktor ini sendiri bisa berupa manusia, perangkat, organisasi, atau bahkan sistem tersebut yang menjadi peranan dalam keberhasilan sebuah sistem operasi dalam sistem yang akan dibangun. Yang kedua itu ada sistem, yakni komponen yang menyatakan batasan dari sistem di dalam relasi yang dilakukan dengan aktor yang menggunakannya. Yang ketiga itu ada use case, yakni merupakan gambaran umum dari fungsional sebuah sistem. Dalam use case diagram juga memiliki 3 tipe relationship, yaitu yang pertama association, yakni interaksi antara komponen aktor dengan use case tertentu. Yang kedua itu dependency, dibagi lagi menjadi 2, yakni extends dan includes. Yang ketiga itu ada generalization, yakni hubungan antara dua use case atau dua aktor, di mana salah satu menginherit dan menambahkan atau melakukan override sifat dari komponen yang lainnya. Nah, di sini use case diagram yang saya gunakan yakni sistem online shopping, di mana antara use case dan aktor dibatasi oleh sebuah gambar persegi panjang, garis persegi panjang. Kemudian di sini terdapat ada aktor, ada use case, di sini ada aktor juga. Di sini ini merupakan batasannya atau sistemnya, batasan sistem. Terus di sini ada aktor di mana yang sebagai customer adalah primary aktor dan menjadi admin yakni secondary aktor. Nah, di sini customer memiliki beberapa peranan, yakni sebagai register, login, cari produk, lihat review, sampai ke pembelian selesai. Nah, ketika customer ingin melakukan proses pembelian online, ketika customer sudah memasuki online shopping app-nya, customer akan diarahkan ke use case
ke use case register, di mana use case register ini terhubung kepada customer dan admin. Nah, di sini customer akan melakukan registrasi akun. Kemudian customer yang sudah memiliki akun dapat langsung login. Namun di login ini terdapat dua keadaan, di mana customer dapat memverifikasikan passwordnya dengan relasi includes. Nah, ketika customer gagal dalam melakukan verifikasi password, akan muncul display login error dan kembali ke menu login dengan relasi extends. Nah, setelah itu customer setelah dapat login, customer akan mencari produknya, kemudian melihat review produk. Melihat review produk ini terbagi juga menjadi dua dengan relasi dependence, yakni includes, di mana lihat review ini terbagi menjadi dua, yakni top review dan bad review. Kemudian customer akan menambahkan produk yang diinginkan ke dalam keranjang. Setelah itu customer akan melakukan pengorderan produk. Nah, pengorderan produk ini akan dihubungkan dengan batalkan pembelian dan cek status pembelian dengan relasi dengan hubungan generalization. Nah, kemudian setelah itu customer apabila sudah selesai melakukan pembelian produk, nah akan terhubung ke use case pembelian selesai. Nah, di sini customer dapat menuliskan review dari produk yang dia pesan melalui relasi extends. Nah, kemudian di sini admin berperan untuk memberikan feedback kepada customer tentang laporan penjualan produknya. Nah, yang kedua itu ada activity diagram, di mana activity diagram ini merupakan diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi dalam sebuah sistem atau runtutan proses dari suatu sistem yang digambarkan secara vertikal. Activity diagram ini merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Nah, komponen-komponen yang ada pada activity diagram itu ada 6. Yang pertama itu ada lingkaran hitam penuh sebagai status awal dalam sebuah diagram aktivitas. Kemudian yang kedua ini ada persegi panjang sebagai aktivitas yang dilakukan dalam sebuah sistem. Kemudian ada gambar wajik sebagai percabangan, di mana apabila ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Kemudian ada garis lurus tebal sebagai penggabungan di mana yang lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu. Kemudian ini ada bulat lingkaran hitam namun tidak penuh sebagai status akhir dari sebuah sistem activity diagram. Terus yang keenam ini ada swim lane, di mana swim lane ini berguna untuk memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Nah, tujuan dari activity diagram ini yang pertama itu menjelaskan urutan aktivitas dalam satu proses. Di sini diagram di sini activity diagram yang saya buat berdasarkan use case diagram yang sudah kita bahas. Di sini terdapat 3 swim lane, yakni terdiri dari customer, online shopping app, dengan admin. Nah, di activity diagram ini dalam sebuah sistem online shopping, customer ini activity diagramnya ini diawali atau dimulai dengan lingkaran hitam penuh mengarahkan customer ke
gambar wajib, di mana gambar wajib ini memiliki dua kondisi, yakni apabila customer belum memiliki akun, customer akan diarahkan untuk meregistrasikan akunnya. Kemudian setelah registrasi, customer akan memverifikasikan passwordnya. Nah, di sini terdapat gambar wajib lagi, di mana ketika customer gagal melakukan verifikasi password, akan muncul display login error. Nah, di sini sistem akan selesai, akan berhenti. Nah, apabila kondisinya customer berhasil melakukan verifikasi password, customer dapat melanjutkan aktivitasnya, yakni mencari produk, kemudian melihat review produknya. Dilihat review produk ini memiliki satu kondisi lagi, di mana review ini terdapat ada yang top review, kemudian ada yang bad review. Nah, kembali lagi, apabila customer sudah memiliki akun, customer akan diarahkan untuk langsung login ke dalam suatu aplikasi online shop. Customer di sini dapat langsung menambahkan troli, kemudian mengorder produk. Di order produk ini, di aktivitas order produk akan terbagi atau digabungkan, mengalami penggabungan, yakni dua kondisi, di mana yang pertama ini membatalkan pembelian. Customer dapat membatalkan pembelian, kemudian sistem akan langsung berhenti. Yang kedua ini apabila customer melakukan pengorderan produk, akan muncul status pembelian berhasil. Di status pembelian berhasil ini kita akan diarahkan ke aktivitas pembelian selesai. Nah, di sini customer dapat menuliskan review dari produk yang sudah diorder. Nah, di sini berakhirlah sistem online shoppingnya. Nah, sekian presentasi dari saya tentang use case diagram dan activity diagram. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Selamat pagi.